Halo, selamat siang pada Miss Sylvia. Perkenalkan, nama saya Arya Rizky Nanda Mulia dengan NIM 010172100071. Saya di sini ingin menjelaskan cara membuat summary measures dengan Microsoft Excel. Lalu langsung saja lanjut ke step-step berikut. Untuk yang pertama ini kita membuat dari sheet t-shirt. Kita ingin membuat recommend charts dengan size dan color. Kita klik toolbar di insert, lalu kita blok untuk baris size sama color. Kita pilih recommended charts, lalu yang klik yang paling atas, lalu oke. Di sini kita pilih size. Nah, di sini terlihat bahwa untuk warna blue, green, purple, red, and yellow. Dan di sini juga ada beserta ukuran dan size-nya. Untuk awalnya kita ganti frekuensi. Di sini juga terlihat untuk warna biru size-nya L dan warna itu ada 38 jumlahnya. Di sini ada green, purple, red, and yellow untuk ukuran dan jumlahnya. Nah, kita buat juga di sheet bookstore. Kita ke atas, caranya sama, sebelumnya nih kita tambahkan dan size. Lanjut ke sheet yang bookstore, kita buat yang sama, kita pakai kolom book type-nya, kita blok, lalu ke insert dengan cara yang sama, recommended charts, lalu oke. Sama kita ganti ininya, frekuensi. Kini mau ditambah dengan data labelsnya biar terlihat jumlah biografinya. Frekuensi itu ada 87, 85, 85, 91, 58, dan 84. Nah, ini untuk recommended charts. Lalu kita masuk ke yang sheet films. Kita ingin pertama tuh membuat kita sekarang ingin membuat deskriptif statistiknya dengan menggunakan fungsi data analis. Di sini belum ada, maka kita ke file, lalu ke option, terus ke add-ins. Nah, di sini kita langsung saja oke. Nah, keluar untuk data analisnya. Kita klik. Kita ingin membuat deskriptif statistiknya pertama. Oke. Nah, untuk input range-nya kita blok bagian kolom B dan C. Untuk A dan B ini. Oke. Untuk output range-nya boleh ditaruh di mana saja. Kita taruh di sebelah sini. Lalu untuk ini checklist, tinggal oke. Oh ya, label sinVL. Nah, ini keluar. Oke, kita rapihkan. Yang pertama kita ingin membuat Sharpe ratio.
rasio dari yang A. Caranya itu adalah min dikurang karena 2% dikurang 2 lalu dibagi standar deviation keluar 10, lalu kita juga buat rasio B nya. Caranya sama, min dikurang 2 dibagi standar. Lalu selanjutnya itu kita cari correlation-nya. Ini sudah ada rumusnya, yaitu sama dengan korel lalu tabel A ini kita blok yang A, lalu titik 2 koma, lalu yang B nya sekarang ini kita blok yang sini koma lalu yang B. Nah, jadi 0,84. Selanjutnya kita ingin mencari minimum z-scores. Minimum z-scores dari yang A terlebih dahulu. Kita rapikan. Caranya itu minimum dikurang meannya lalu dibagi standar deviation. Enter. Lalu selanjutnya kita cari maksimumnya. Maksimum z-scores. Caranya sama, namun ini pilih yang maksimum karena kita mencari maksimumnya. Dikurang dibagi standar deviation. Selanjutnya kita cari yang B-nya. Minimum z-scores B. Caranya sama. Maksimum z-scores B. Pilih yang maksimum sama dengan pilih yang maksimum lalu dikurang meannya dibagi standar deviation. Nah, selanjutnya kita ingin mencari histogramnya. Caranya itu kita pertama klik toolbar di data, lalu ke data analis lagi, pilih yang histogram. Untuk input range-nya itu yang A kita blok. Ini dari sini. Lalu untuk bin range-nya kita pilih yang bagian B-nya. Kita blok sampai bawah. Lalu kita checklist labels-nya. Untuk output range-nya kita pilih yang di sini saja. Lalu ini kita checklist semua. Tinggal oke saja. Di sini terlihat histogramnya dan ada chartnya juga. Nah, yang terakhir itu kita buat dari sama tapi di sheet live obesity. Yang pertama kita buat data statistiknya, data analis.
deskriptif statistiknya yang pertama kita hapus, input range-nya ganti dia ini. Oke. Sorry ini kita buat dari ulang. Ini dari paling atas kita blok. Oke, kita rapikan dulu. Kita buat seperti tadi. Yang pertama, sharp rasionya dari yang live expectancy. Caranya sama, kita pilih min dikurang 2 dibagi standard deviation. 2 sharp dari rasio obesity. Caranya sama, min dikurang 2 dibagi standard deviation. Lalu kita bikin correlation-nya. Koma, lalu yang obesity-nya kita blok. Saja kita buat minimum z-scores life expectancy. Caranya sama seperti tadi, klik minimum dikurang meannya, lalu dibagi standard deviation. Ini maksimum z scores life expectancy. Caranya sama, namun diklik yang maksimum dikurang meannya dibagi standard deviation. Kita buat minimum dan maksimum pada yang obesity. Minimum dikurang meannya lalu dibagi standard deviation. Z scores obesity. Pilih maksimum dikurang meannya lalu dibagi standard deviation. Nah, terakhir kita membuat histogramnya. Caranya sama seperti sebelumnya. Pilih histogram, lalu ininya kita hapus input range-nya yang pertama ini. Bin range-nya ini. Kita pilih yang ini L saja. Lalu oke, keluar. Ini charge-nya. Nah, kita sudah membuat dari recommended charts, terus juga sudah membuat deskriptif statistik, sub ratio, correlation-nya, maksimum, minimum z-scores. Nah, mungkin sekian dari saya ya. Semoga bermanfaat. Selamat